Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel NCC. Salam setong dari semuanya. Jadi teman-teman, sekarang gue berada di daerah Semarang. Di sini gue bakal menjelajahi sebuah tempat yang mana tempat ini dikenal sebagai Lawang Sewu kedua. Kabarnya tempat ini sama angkernya dengan Lawang Sewu yang kita kenal. Cuman tempat ini sebenarnya agak jauh dari tempat Lawang Sewu yang utama. Tapi katanya sih satu otoritas dengan Lawang Sewu yang terkenal angker di daerah Semarang. Ya teman-teman, sekarang gue berada di daerah Semarang dan di sini ada bangunan yang cukup lama terbengkalai, kabarnya sudah puluhan tahun. Bangunan yang berdiri semenjak era kolonial Belanda ini sudah terbengkalai. Dari bentuknya kayak kastil ya teman-teman ya. Tempat ini dikenal sebagai Lawang Sewu kedua. Cuman ya, aku nggak tahu kenapa disebut Lawang Sewu kedua. Apa karena memang satu otoritas dengan Lawang Sewu yang kita kenal? Bisa jadi ya teman-teman ya. Cuman kita nggak bisa lewat dari bagian sini karena bagian sini itu kekunci ya teman-teman ya, di borgol bagian sini. Jadi kita nggak bisa masuk lewat akses bagian depan, melainkan kita harus ke bagian belakang untuk masuk ke dalam bangunannya. Ya, jadi bentuk bangunannya seperti bangunan yang ada di daerah Eropa teman-teman ya. Tuh, cuman atasnya udah dipenuhi apa namanya, tumbuhan-tumbuhan, dan sebagian udah banyak yang jebol-jebol, mengalami sebuah kerusakan-kerusakan teman-teman ya. Jadi bangunan Belanda itu sudah menjadi ciri khas, biasanya jendelanya besar sama pintunya juga besar ya teman-teman ya. Ini menjadi ciri khas bangunan-bangunan Belanda. Nah, misteri yang melekat dari bangunan Belanda, dari tempat-tempat yang aku jelajahin, biasanya ada sosok noni-noni Belandanya teman-teman ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam bangunannya lewat belakang sini. Wow, gokil sampai kayak gini bentukannya, sampai besar-besar kayak gitu semak-semaknya teman-teman ya. Kabel-kabelnya juga melingkar di situ. Katanya ini adalah Lawang Sewu kedua. Tapi menurut info, tempat ini merupakan sebuah gedung arsip yang mana sempat berfungsi cuman sekarang terbengkalai cuy. Oh, ini panjang ya teman-teman ya, sampai ke bagian belakang sana loh. Serem banget bagian belakangnya. Aura horornya udah kerasa sih. Coba kita masuk dalam bangunannya, karena aku yakin kalian semua juga penasaran, terlebih mendengar nama Lawang Sewu yang ada di daerah Semarang. Tentu tempat ini nggak kalah angker sih. Ya, karena Lawang Sewu tuh pernah viral, dibuat uji nyali salah satu orang dari stasiun televisi. Katanya sih dia meninggal ya. Kalau bagi gue sih biasa aja sih. Kalau ditantang pun aku untuk uji nyali di bagian sana, gue berani teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentukannya kayak penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke bagian atas, terus ada ke bagian samping. Kita kemana dulu nih? Kita ke bagian sini dulu nih. Kita ketemu motor dong di sini cuy. Lihat, ada motor di sini. Platnya Ade, tapi ini di Semarang platnya Ade. Ini motor Cina kan? Iya. Pizza. Kimocho mesinnya ya. Gue kira Yamaha atau Honda. Tapi sayang banget ya. Kita coba lihat pajaknya, ini 2013. Ini juga ada plat merah. Pajaknya 2009. Dan di sini tuh banyak barang-barang yang ditumpuk, disusun sedemikian rupa. Cuman sekarang debunya udah tebal banget ya, menyelimuti barang-barang yang ditinggalkan di tempat ini. Tempat ini kayaknya memang perkantoran dulunya, karena di sini banyak sekali komputer-komputer yang tertinggal. Ini komputer-komputer jadul semuanya. Bentuknya kayak TV tabung gitu. Oke, kita coba ke bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ada kursi di bagian sini. Jadi banyak berangkas-berangkas yang tertinggal di lokasi ini cuy. Bahkan atap-atapnya udah begini bentukannya. Ini masih ada kipasnya nih. Ini ada ruangan. Sebentar, kita cek dulu. Lemari-lemari semua. Ini sampai hancur ya teman-teman ya. Lihat tuh,
sampai hancur begini. Ini gedung dari mana yang hancur nih? Oh ini nih. Oh ini nih sampai roboh gitu ya teman-teman ya. Agak ngeri juga aku explore di sini nih. Coba kita geser. Iya kan? Tiba-tiba explore ambruk. Wah, adalah kerjaan lain di sini aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry teman-teman ya, agak goyang-goyang. Permisi. Ini juga nih ke bagian lain nih. Kita coba ke sini. Sama aja sih ruangannya. Begini doang cuy. Misteri yang saya dapatkan dari lokasi ini. Katanya di sini kerap sekali muncul sosok noni-noni Belanda. Kabarnya juga tak jarang di tempat ini muncul sosok-sosok hantu menyerupai seperti hantu asih. Sudah menjadi misteri di tempat terbengkalai seperti ini, terutama adalah bangunan-bangunan Belanda. Tentunya di dalamnya itu katanya ada sosok noni-noni Belanda. Tapi katanya di sini tak jarang kerap terdengar suara-suara tangisan. Tak kalah malam, tengah malam, katanya di malam-malam tertentu, terlebih di malam Jumat, katanya terdengar suara-suara seperti tangisan, suara ketawa bercampur aduk menjadi satu di lokasi ini cuy. Sayang banget nih motor. Ini ada piagam penghargaannya juga teman-teman ya. Dan juga di bagian sini masih terdapat piala-piala. Tuh lihat tuh. Cah, ini keren banget ini. Lawang sewu. Sebentar, belum cek lemarinya. Kabel-kabel doang. Banyak stempel-stempel. Sebelum ke atas kita ke bagian samping dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekat-sekatnya ruangannya. Ya seperti biasa banyak barang ditumpuk-tumpuk. Kayaknya sengaja dikasih terpal biar nggak kena air hujan. Dalam hari. Ini ada ban mobil juga di sini. Permisi. Ruangannya sepertinya tembus-tembusan sih ya. Kayak labirin gitu teman-teman ya. Iya ini tembus nih ke ruangan satunya nih. Coba kita periksa kamar ini dulu. Ini ada kalender loh. 2014 katanya sih udah puluhan tahun ya tempat ini terbengkalai. Apa jangan-jangan sempat berfungsi menjadi kantor dan pada tahun 2014 tempat ini nggak digunakan. Tuh atap-atapnya begini. Kayaknya kita nggak bisa lewat sini ya karena ini kehalang kayu yang ditumpuk. Jadi kita harus balik badan mengarah ke bagian sebuah kamar yang ada di ruangan sini. Wih, kayak ada suara orang teriak ya. Apa gue yang salah dengar kali ya? Tapi serius gue dengar suara orang teriak nih. Bodo amat lah. Permisi. Oke teman-teman ya. Kita langsung ke bagian lantai atasnya. Gue salpok sama tangga di bagian sini karena berbeda dengan tangga yang kita temukan pada umumnya. Tangga ini begitu luas ukurannya teman-teman ya. Biasanya mungkin kalau tangga pada biasanya yang kita temukan, kalau seukuran lift mungkin dari bagian sini nih. Ini gede banget tangganya. Astagfirullah. Gue kaget sama boneka gue tuh. Padahal itu bonekaku ya teman-teman ya di bagian atas. Tadi aku habis uji nyali di sini. Bismillah. Gue kira CCTV nih. Ini ada juga nih. Tapi gue akuin memang nuansanya memang dapat sih. Ini di bagian sini aja gue ngerasa udah mulai kerasa merindingnya.
Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum ke kamar, kita ke bagian depan dulu ya, teman-teman ya. Masih ada bagian ruangan-ruangan bagian sini. Oh, itu ada ruangan tuh ke situ tuh. Di situ juga ada ruangan. Serius tempat ini bener-bener luas teman-teman ya. Banyak ruangan-ruangan. Coba kita periksa ruangan paling depan ini. Oh, kayak gini doang. Anjay, bentuknya hancur banget. Oh, ngeri ini roboh, serius. Karena ini bangunan tua teman-teman ya. Tiba-tiba ekspor, tiba-tiba ambruk. Gimana ceritanya ya kan? Permisi. Oh, ini ada berangkas cuy. Ini berangkas ini. Tuh. Banyak buku-buku. Oh, ini ruangan tadi yang nggak bisa gue masukin ternyata. Ternyata lewatnya lewat depan. Kayak ini bentukannya sama sih ya. Coba kita periksa bagian sini. Kita ke ujung dulu teman-teman ya. Karena jujur tempat ini bener-bener luas dan menguras tenaga. Oh iya, aku belum nunjukin jam ya kalian ya. Aduh, gak bawa HP lagi. Intinya ini udah tengah malam ya teman-teman ya. Bentar lagi itu udah mau jam 12. Kita melakukan sebuah penjelajahan di sebuah gedung yang berada di daerah Semarang. Oh, kalau ini mah tembus. Kalau ini tembus ya ke ruangan-ruangan bagian sana. Kalau yang sana tadi kan nggak bisa. Kaget gue sama layang-layang nih. Gue kira kuntilanak. Permisi. Anjay. Ini kayak wastafel gak sih? Gue kira ini tempat kencing. Tapi ini wastafel cuy. Oh iya, ini wastafel ya. Ini tempat buat duduk-duduk, buat nyantai-nyantai dulu mungkin. Orang-orang kantor lah biasa lah ya. Mana ada album? Bentar ya. Ini ada album-album nih. Tapi foto-foto di sini bukan orang Belanda ya. Oh, mungkin pasca tempat ini menjadi kantor. Waktu tempat ini masih bagus ya. Tuh. Ini album-album kuno semua nih. Terasi ya. Tuh. Nih, kali aja ada orang-orang kalian di sini cuy. Ini juga album nih. Oh, berarti tempat ini sebenarnya banyak albumnya. Cuman masa iya aku bongkar karena udah acak-acakan kayak gini. Terlebih buat debunya aja udah tebel banget cuy. Oh iya, ini tembus ke bagian ruangan yang sebelah sini. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Mana ya tadi ya? Kesini ya belum ya? Oh iya, bagian sini belum deh kayaknya. Sebenarnya ruangannya sama teman-teman ya. Dalamannya isinya banyak barang-barang yang ditumpuk. Ini juga sama, banyak berangkas-berangkas kantor. Bahkan ini adalah rak-rak laci buat naruh barang-barang berharga seperti ya surat-surat kantor. Ada suara kereta. Kalau ruangan ini mah tembus ya. Tembus ke ruangan bagian sini. Terus kalau ke bagian sini nih kita mengarah ke bagian area belakang. Nah ini nih. Oh ya, sebelum ke belakang teman-teman. Ini adalah alat-alat ritualku tadi. Karena selain di YouTube aku juga live streaming di TikTok ya. Jadi ini alat-alatku semuanya. Ada pocong, boneka, dan jelangkung. Yang biasa aku mainin di tempat-tempat terbengkalai seperti ini. Oke, kita coba ke bagian ruangan belakangnya. Wih, serem banget bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya toilet ya.
Iya, ini toilet cuy. Iya, toilet ini. Sama kali ya, kayaknya bagian sini juga toilet. Debunya tebal banget ya. Ada lemari juga di bagian belakang. Dan ini adalah toilet terakhir yang ada di ruangan ini. Anjay. Oke lah, kita ke bagian sana dulu ya. Karena habis ini kita bakalan beres-beres boneka dulu nih. Sebelum gue close, aku mau beres-beres boneka karena ini udah ya bagian belakang. Ya, sorry ya teman-teman ya, aku ajak kalian untuk beres-beres dulu nih. Aduh. Suara keretanya kenceng banget. Ya, karena ini dekat dengan jalan apa namanya, jalan raya juga sama rel kereta api juga teman-teman ya. Nanti sambil lalu aku beres-beres, siapa tahu ada pocong loncat-loncat ya. Lagi terbang-terbang di belakang. Ini jalangkung yang biasa aku gunakan. Jadi kita turun pakai ini cuy. Semoga aja nggak susah sih. Sambil lalu turun yuk. Sambil lalu cerita turun kita. Ya, jadi menanggapi Lawang Sewu, sebenarnya bagi gue pribadi kalau gue ditantang untuk uji nyali di sana, gue bakalan uji nyali di sana. Dan tanpa ada penerangan apapun, seperti biasa. Live-live di TikTok, aku tuh selalu live pakai CCTV. Ya mungkin si uji nyali pesertanya dulu itu punya riwayat dia sakit mungkin atau gimana. Ya bisa jadi sih. Karena selama ini aku melakukan sebuah penjelajahan rumah sakit, kamar jenazah. Kesannya sih biasa-biasa aja sih, nggak separah kayak gitu. Bahkan jarang banget ada interaksi dari mereka gitu. Oh, ini ada berangkas juga di sini nih. Gede banget berangkasnya. Dua tuh sama itu tuh. Oke lah, karena waktunya udah habis. Kita keluar dulu ya, karena ini kita udah eksplorasi semuanya. Ya teman-teman, itulah tadi penelusuranku di salah satu Lawang Sewu 2 alias kantor arsip yang terbengkalai yang berada di daerah Semarang. Intinya gue ucapkan terima kasih banyak sudah menemani video gue dari awal sampai akhir. Gue Heri dari Madura, Kutma Sopa, Wadama Kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dere, matur sekelangkong.